Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 10 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus bangkit, hadir, memberkati,
menyadarkan dan menguatkan iman. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman dan harapan kita akan keselamatan. Kebangkitan Yesus dibuktikan melalui penampakan Yesus sebanyak 12 kali. Teori halusinasi, kubur kosong, Yesus mati suri, pencurian jasad Yesus, atau jenazah Yesus tertukar. Semua teori ini terbantahkan dengan kesaksian begitu banyak orang, bahkan tokoh Josephus dan kawan-kawan. Mereka hidup pada abad pertama, mengafirmasi bahwa Yesus sungguh bangkit. Secara berulang-ulang, Yesus menampakkan dirinya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan penampakan Yesus di Danau Tiberias kepada para muridnya, yakni Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid lainnya. Penampakan ini memberi beberapa pesan, di antaranya, pertama, ia menampakkan diri kepada mereka yang sering bersama dengan dia dan di tempat di mana ia selalu bersama-sama dengan mereka. Di tempat itu, ia begitu mudah dikenali para murid. Penampakan ini menginspirasi kita bahwa Yesus yang bangkit ingin kita kenal, dekat karena ia datang di tengah-tengah kita. Perayaan Paskah meyakinkan kita bahwa Yesus ada, kita kenali, dan Dia juga mengenali kita dalam seluruh keberadaan kita dan sungguh hadir di tengah kita dalam sabda, ekaristi, dan santapan tubuh dan darahnya. Kita dengan Dia mengalami kesatuan mistik. Kedua, penampakan Yesus di Danau Genesaret menjadi berkat bagi para murid yang pada saat itu sedang kelaparan, lagi pula semalam-malaman tak mendapatkan ikan seekor pun. Namun ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, maka jala itu pun penuh ikan. Inilah berkat kebangkitan. Kita pun yang merayakan Paskah sungguh diberkati. Tak satu pun di antara kita yang merasakan kekosongan, kerugian ketika kita hadir dalam perayaan ini, karena jika sungguh sadar dan berkat itu melimpah. Secara imani, berkat itu menjadi fondasi dalam usaha, karya, dan pelayanan kita. Ekaristi Paskah menjadi sumber, saluran, dan puncak berkat bagi setiap kita yang merayakannya. Ketiga, kebangkitan itu menyadarkan. Ketika murid yang dikasihinya berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan," ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke danau. Tindakan Petrus ini memiliki makna tobat. Ia sungguh mengakui kealpaan serta kelambanannya mengenali Yesus, maka sebagai silih, ia terjun ke danau sebagai tanda ketidaklayakan di hadapan Yesus. Kita pun sering memiliki iman yang tumpul, sehingga kita mengikuti kemauan kita sendiri memasuki lorong kegelapan hidup. Saatnya kita pada masa Paskah ini membuka mata iman kita
agar perayaan Paskah ini menyadarkan kita akan segala kealpaan kita, agar diarahkan kepada hidup yang baik, mengenali lebih baik lagi siapa Yesus sesungguhnya untuk kita. Keempat, menguatkan iman kita. Kebangkitan mematahkan segala keraguan dan kekeringan iman dan percaya. Setelah para murid melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti, dan ketika Yesus mengajak mereka sarapan, tak satu pun murid berani bertanya. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Paskah ini menguatkan iman dan percaya kita pada Yesus, sehingga di antara kita tak ada lagi orang yang ragu akan Kristus Yesus yang bangkit. Yang ada adalah kebanggaan sebagai murid Yesus dan kesetiaan kepadanya, serta kesiapsediaan untuk mewartakan dan terus bersaksi akan kebangkitannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.